Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u an Abi Ruqayyata Tamimi bin Ausin ad-Dariyu radhiyallahu ta'ala anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslimun. Al hadisus sabi'u utawi iki iku hadis kang kaping 7. An Abi Ruqayyata kang cerita saking Abi Ruqayyah Tamimi bin Ausin, rupane Tamim putra lanangi Aus, ad-Dariyu kang bangsa Dari. Rondia muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah Ta'ala halim mahulur sapa Allah anhu ing Tamim bin Aus. Anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala iku dawuh sapa an-nabi, rupane dawuh ad-dinu utawi agama, an-nasihatu iku ngarepake bagus. Kulna mongko takon sapa kita, liman maring sinten? Qala jawab sapa an-nabi, utawi an-nasihat iku lillahi kedue Allah, wali kitabihi lan kedue kitabe Allah, wali rasulihi lan kedue utusane Allah, wali a'immatil muslimina lan kedue pimpinane wong-wong Islam kabeh, wa amatihim lan umume wong Islam. Rawang riwayatake hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis yang ketujuh ini diriwayatkan dari Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah itu nama kunyah, nama aslinya adalah Tamim. Tamim ini adalah putra dari Aus, dari suku Ad-Dari. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang isi sabdanya adalah agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Nabi? Kemudian Nabi menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul Allah, untuk pimpinan orang-orang yang Islam, dan untuk umumnya orang-orang yang Islam. Apa maksud mengharapkan baik untuk Allah? Itu maksudnya begini, hendaklah kita selalu beriman kepada Allah dan mencegah musyrik. Jadi mencegah perbuatan musyrik. Jadi iman dengan iman-iman yang sesungguhnya dan tidak melakukan apapun yang bersifat musyrik. Itu tujuan ad-dinu nasihat lillah. Tujuan agama adalah beriman kepada Allah. Jadi kalau takbiran mukhlishina lahuddin, dengan keikhlasan dan tidak tercampur oleh kesyirikan. Kemudian meninggalkan, menentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi
kalau diperintah oleh Allah itu jangan sekali-kali ditentang, harus diikuti. Kemudian kita harus mengetahui bahwa kita harus mensifati Allah dengan segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan, dan membersihkan Allah dari segala sifat kekurangan. Makanya perlu belajar tauhid agar kita mempunyai etika dalam menghadap Allah, dalam memahami sifat-sifat Allah, sehingga jangan menyandarkan sesuatu yang sifatnya kurang kepada Allah, meskipun itu memang takdir Allah atau ditentukan oleh Allah. Kemudian yang dimaksud nasihat lillah tadi, adin nasihatul lillah, itu adalah mentaati segala apa yang diperintah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Selanjutnya etika lagi dari adin nasihatul lillah itu adalah bahwa hendaklah kita kalau marah itu karena Allah, kalau mencintai juga karena Allah. Ini yang kadang sulit. Kadang kita lebih mengikuti hawa nafsu kita, jadi benci karena disakiti oleh orang lain. Jadi kita membenci seseorang itu kebanyakan karena orang tersebut membuat hati kita jengkel, bukan karena membenci karena orang itu melanggar aturan-aturan Allah. Jadi yang dibenci itu sifatnya, bukan orangnya. Jadi kalau bisa yang dibenci orang sifatnya, bukan orangnya. Itu tapi sulit. Jadi mencintai karena Allah, membenci karena Allah, itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Kalau Nabi itu dihina oleh orang-orang kafir dulu, itu membalasnya ya sekedar aja, biarpun ada membalasnya, tapi sering tidak membalas. Tapi kalaupun ingin membalas ya sekedarnya saja. Tapi kalau agama Allah yang dihina, nah itu baru Nabi marah. Jadi Nabi tidak pernah marah, tapi kalau agama Allah dihina, itu baru marah. Kemudian selanjutnya yang dimaksud dengan adinu nasihatul lillah itu hendaklah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Lalu hendaklah kita ikhlas dari segala apapun perkara yang menimpa kita. Itu sebuah etika. Kadang kita kurang ikhlas dalam urusan apapun, itu karena kita sebenarnya kurang memahami hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi penjelasan tentang adinu nasihatul lillah. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan adinu nasihatul likitabi, jadi untuk kitab Allah itu maksudnya gimana? Yaitu kita harus mengimani bahwa
semua kitab yang diturunkan oleh Allah adalah berisi kalam Allah. Tuh. Jadi ad-dinu nasihatu li kitabi, itu kita harus meyakini bahwa semua kitab, yaitu 4 kitab dan suhuf itu berisi kalam Allah, dan tidak ada yang bisa menyerupai kitab-kitab tersebut. Tidak ada manusia ataupun jin yang bisa membuat seperti kitab-kitab tersebut. Nah, kemudian kita harus mengagungkan kitab tersebut, artinya menghormati kitab tersebut. Kalau membacanya ya harus sesuai dengan hak-hak bacaannya. Kalau Al-Quran ya harus sesuai dengan tajwidnya, makharijul huruf, sifatul huruf, itu harus benar-benar diterapkan. Nah, membacanya juga harus dengan khusyuk, jangan seenaknya sendiri. Kalaupun tidak paham, kita harus belajar. Jadi harus mengetahui wakof-wakofnya, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Itu. Di samping itu, kita juga harus memahami keilmuan yang ada dalam kitab tersebut atau kitab Al-Quran. Kita harus bisa mengambil pelajaran dari kitab Al-Quran. Jadi kita mengambil pelajaran dari pitutur-pitutur yang baik. Kita harus berpikir dari keajaiban yang disampaikan oleh ayat-ayat Al-Quran. Kita juga harus mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu tadi maksudnya ad-dinu nasihatu li kitabihi. Untuk selanjutnya ad-dinu nasihatu li rasulihi, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus membenarkan risalah yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut. Rasul yang wajib diketahui itu ada 25 rasul. Jadi mereka itu membawa risalah. Jadi membawa risalah dari Allah untuk disampaikan kepada umat. Nah, risalah yang dari dulu sampai sekarang itu adalah risalah tauhid. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ajaran tauhid itu nomor 1. Jadi mengesahkan Allah. Jadi kita itu diharapkan dan diharuskan mengenal Allah. Lalu kita harus mengimani apapun yang datang dari Rasulullah, baik itu berupa perintah ataupun larangan. Jadi perintah apapun dari Rasul itu harus ditaati. Larangan apapun dari Rasul harus dijauhi. Kita juga harus mengetahui sunnah-sunnah Rasul. Jadi harus memahami hadis, itu harus. Nah, kalau bisa kita harus berakhlak seperti akhlaknya Rasul. Ini yang sulit. Itu maksudnya ad-din nasihatu li rasulihi. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian nasihat li a'immatil muslimina, ad-dinu nasihatul a'immatul muslimina, itu maksudnya apa? Jadi kita harus taat terhadap perintah yang ditetapkan oleh pimpinan-pimpinan orang Islam atau imam-imam dalam agama Islam.
Jadi kan kadang kita ini umat Islam itu kalau ahlu sunnah wal jamaah itu kan ada 4 imam mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Makanya keempat beliaunya itu kan disebut imam, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu. Jadi mereka menyusun sebuah kitab, mengarang sebuah kitab itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi otomatis ya harus diikuti, meskipun kadang mereka berbeda pendapat satu sama lainnya. Bukan berarti pendapat yang satunya ini salah, yang satunya benar, bukan. Perbedaan pendapat mereka itu berasal dari pemahaman sebuah ayat atau sebuah hadis dari sudut pandang mereka masing-masing. Jadi beliau-beliaunya ini perbedaan pendapat itu karena sebuah pemahaman dari Al-Quran dan hadis dari sudut beliaunya masing-masing. Lalu nasihatnya kemudian itu apa? Yaitu kita sholat di belakang imam, kita bersedekah bersama dengan imam. Kalau ketika waktu berperang, misalkan dulu kan ada perang, itu jangan sampai meninggalkan perang. Itu kalau pimpinan kan jangan sampai meninggalkan perang bersama dengan imam tersebut. Jadi intinya wali a'immatul muslimina itu kita harus mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalaupun a'immatul muslimina itu salah, kita juga harus mengingatkan. Jadi demikian penjelasan tentang hadis yang ketujuh, yaitu adilun nasihat. Jadi maksudnya nasihat tadi itu apa? Untuk Allah itu bagaimana, untuk kitab itu bagaimana, untuk Rasul itu bagaimana, dan untuk a'immatul muslimina bagaimana. Adapun untuk wa'amatihim itu sama. Jadi kita harus mengetahui hak-hak orang lain. Jadi kita mempunyai hak, tapi orang lain juga mempunyai hak. Jadi bagaimana kita menjalankan hak kita tapi tidak mengganggu hak orang lain. Jadi jangan sampai hak kita mengganggu hak orang lain. Jadi sehingga ada hadis kan, al-Islamu man salima min lisanihi ila akhirih itu. Jadi nanti dibahas lagi tentang hadis itu. Jadi orang Islam itu yaitu orang yang di sekelilingnya itu selamat dari lidahnya, dari perbuatannya, dan dari apapun yang membahayakan orang lain. Tuh. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga lantaran ngaji hadis ini kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, orang-orang tua kita, guru-guru kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan semoga semakin hari semakin bertambah ilmu yang disertai dengan hidayah oleh Allah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.